Dan sekarang Malaysia sudah mencapai pendapatan per kapita sebesar 13.034 USD, atau bisa negara Malaysia meninggalkan Indonesia dan duluan menjadi negara maju. Jadi sebenarnya pada tahun 2019 Vietnam jadi negara maju susul Singapura dan Malaysia, guys. Lihat tuh, bahkan masuk ke klub elit Dubai. Bahkan tidak sedih dan heran ya, negaranya itu termiskin di dunia, terkorup di dunia, ya. Dan Malaysia negara maju, tapi kok nggak pakai dolar? Warga desa di Indonesia juga nggak pakai dolar, tapi mereka juga kena dampaknya kalau rupiah. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara. Di depan Vietnam dan juga Indonesia. Di peringkat dunia pula. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya, amin. Jangankan mengalahkan Malaysia ya, Indonesia kalahkan negara lain ya, contohnya Vietnam pun belum lagi ya. Nah sekarang ini dikabarkan Vietnam pun sudah mau mengikuti jejak Malaysia, mau mendeklarasikan negara maju ya. Sedangkan negara kita Indonesia ya bukan hanya jalan di tempat, malah ada yang mengatakan mundur ke belakang. Oke teman-teman, so mari kita tonton video ini, apakah berita ini betul ya. Tapi padahal sayang sekali ya, negara kita ini yang digadang-gadang negara kaya ya, semua ada, tanah subur ya, nikel, batu bara, apa semua ada, tapi kenapa kita masih kalah ya? Oke teman-teman, so mari kita tonton video ini. Nah bagaimana tanggapan negara orang-orang ini ya, karena langsung saja lah ya kita dengarkan. Vietnam jadi negara maju susul Singapura dan Malaysia, guys. Lihat tuh, bahkan masuk ke klub elit Dubai. Bahkan negara kita tuh nggak masuk, negara kita kalah, guys. 5 tahun yang lalu, guys, 5 tahun yang lalu, kalian denger nggak tentang negara Vietnam? Bahkan sekarang Bali tuh dikalahkan dengan Vietnam, guys. Ya mohon maaf ya Bali, I love Bali karena aku dari Bali, tapi selama aku di Inggris berkali-kali, semua orang sini tuh perginya ke Thailand sama ke Vietnam. Bahkan pasanganku, kakaknya tuh bakal pergi ke Thailand dan Vietnam. Terus aku bilang mau ke Bali nggak? Maybe next time aja lah gitu. Dan mereka alasannya selalu dengar kabar bahwa tentang sampah, banjir, macet, dan banyak lagi guys. Sumpah ini bukan penghinaan, tapi ini pemasukan buat Bali ya. Love Bali, because aku orang Indonesia dan aku agak sedih denger ini. Oke. Jadi sekarang tuh Vietnam tuh lagi naik guys. Bahkan dia tuh hampir sama mau kayak Thailand guys. Karena mereka tuh fokus ke pariwisata. Mereka tuh bener-bener fokus untuk bikin infrastruktur. Pertama yang mereka fokus itu jalanan di sana guys. Coba pergi ke sana guys, jalannya tuh gede banget tapi nggak macet. Ini beritanya, negara susul Singapura Malaysia menjadi negara maju ya. Produksi baja Vietnam tumbuh. Vietnam susul Singapura dan Malaysia jadi negara maju. Selamat tinggal Indonesia. Ada tulisan selamat tinggalnya ya. Bye. Indonesia masih masuk di dalam gua. Kan kalau orang Indonesia suka percaya benda-benda yang tak masuk akal. Contohnya pergi haji lalu gua. Jadi Indonesia masih tersangkut di dalam gua. Sebab itu lambat maju. Ini jujur sekali nih ya. Jangan marah saya hanya membaca dan gelak saja. Viti ini aku ambil dari itu Nalar TV itu. Kalau Anda mau menyalahkan, salahkan Nalar TV, bukan aku, oke? Masya Allah, tabarakallah, selamat kepada Vietnam, salah satu negara tetangga kita di ASEAN telah menyusul Singapura dan Malaysia menjadi negara maju. Lantas mungkin sebagian kita bertanya-tanya nih, kok Vietnam yang dulunya sebagai negara berkembang atau negara yang nggak maju, kok bisa tiba-tiba bisa mengejar ketertinggalannya terhadap Singapura dan juga Malaysia? Ternyata salah satu faktornya adalah ini guys, di mana produksi baja Vietnam telah tumbuh secara pesat
terus berkembang. Kemajuan pesat yang membuat Vietnam kini resmi masuk 10 besar produsen baja dunia, menyalip Singapura dan Malaysia. Nah, Oke teman-teman, nah tadi itu Vietnam ya. Vietnam pun pariwisatanya sekarang lagi boom ya, mengalahkan Bali ya. Bali ini memang udah terkenal lah, sana banyak sekali ini pariwisata ya. Di Indonesia ini memang agak kurang, disebabkan apa? Satu, pungli ya, pungutan liar ini memang ya sangat-sangat teruk di sana ya. Kita sebagai pelancong macam ketakutan mau beli ini ya, nanti takut orang akan scam kita ya. Di dekat money changer pun orang boleh tipu juga ya. Nah itulah yang membuat pariwisata di Indonesia itu sekarang sangat-sangat jatuh ya. Nah kalau di Malaysia kan semua pun harga dah tertera dekat sana. Kalau kita mau beli makanan dekat 99 pun dah ada harga tu kan. Harga ini misalnya makanan Milo RM20. So kita pun boleh agak-agak uang kita berapa. Kalau RM20 boleh kita beli gitu ya. Tapi kalau di sana tak ada harganya. Jadi tiba-tiba dia boleh naikkan harga dari 100.000 harganya. Tiba-tiba kalau kita macam orang Melayu lah ya, tanya sana, "Encik, berapa harga nih?" Tahulah dia bahasa daripada orang luar ya. Katanya langsung 300.000, padahal harga asal 100.000 kan. Nah gitulah ya, pelancongan pun kurang-kurang sekarang ya, disebabkan itu tadi, salah satunya adalah pungutan liar yang marak di Indonesia ya. Oke, padahal sangat sayang sekali di Indonesia ini banyak kekayaan alam ya, banyak tempat-tempat wisata alam yang sangat-sangat bagus sebenarnya kalau diolah dengan sangat baik. Tapi kalah dengan Vietnam ya. Vietnam sekarang memang saya tengok ramai orang datang ke sana dah. Oke. Ya, gitulah ya teman-teman. Patutlah disusul memang. Padahal negara kita, aduh, ini sangat-sangat mengkhawatirkan lah ya. Bye-bye katanya Indonesia. Dah jadi kelompok lah tadi itu ya, negara maju. Kita ini masih dalam golongan negara berkembang. Walaupun ya kan digembar-gemborkan negara G20, negara anggota BRICS katanya. Tapi ya entahlah. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Negara tetangga ini diam-diam OTW jadi negara maju. Selamat datang di negeri jiran Malaysia. Tetangga Indonesia ini punya pembangunan yang pesat banget guys. Bahkan mereka baru aja ngeresmiin gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Pendapatan warganya juga hampir 3 kali lipat orang Indonesia. Ditambah kualitas pendidikan dan kesehatan Malaysia jadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Malaysia juga nggak bergantung lagi sama SDA kayak timah dan sawit. Karena sekarang ekonomi mereka didorong oleh sektor teknologi yang maju banget. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera nyusul Malaysia ya guys. Yang udah ke Malaysia, share pengalaman kalian. Malaysia siap deklarasi jadi negara maju di 2025. Indonesia kapan nih? Kemarin netizen Indo baru digemparkan ada berita dari negara tetangga kita bahwa Malaysia siap jadi negara maju di tahun depan. Jadi yang menentukan sebuah negara ini masuk klasifikasi negara maju dan negara berkembang ini ditentukan oleh World Bank yang membuat pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Dan syarat untuk menjadi sebuah negara maju yaitu ketika negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita kurang lebih sebesar USD 13.205 atau 200 jutaan rupiah. Dan sekarang Malaysia sudah mencapai pendapatan per kapita sebesar 13.034 USD atau sekitar 197 juta rupiah. Pendapatan per kapita itu apa sih? Jadi pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut selama 1 tahun. Melihat hal ini memang Indonesia masih tertinggal cukup jauh ya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih di angka sekitar 4.919 USD atau sekitar 74 juta rupiah per tahunnya. Itu artinya negara kita masih masuk kategori negara upper middle income berdasarkan data dari World Bank. Selain pendapatan per kapita, syarat menjadi klasifikasi negara maju adalah harus memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di negara maju juga lebih merata dibandingkan dengan negara berkembang. Jadi kok bisa negara Malaysia meninggalkan Indonesia dan duluan menjadi negara maju? Jadi sebenarnya pada tahun 2019 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
mencanangkan Malaysia menjadi negara maju di tahun 2025. Maka dari itu, beberapa tahun terakhir memang Malaysia ini memanfaatkan revolusi industri keempat sebagai landasan pertumbuhan ekonominya. Contohnya, mereka mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Bahkan mereka juga memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Big Data, dan Internet of Things or IoT. Bahkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini sangat cepat dan tertinggi pada tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi mereka mencapai angka 8,7%. Bayangkan dengan Indonesia yang hanya 5%. Sebenarnya Indonesia juga sudah merancang strategi untuk menjadi negara maju dengan visi Indonesia Emas 2045. Namun memang untuk keluar dari jebakan middle income trap itu tidak mudah. Banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan seperti PHK, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata. Ada beberapa sumber juga yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi bisa keluar dari jebakan middle income trap tahun 2038 apabila ekonominya bisa tumbuh di atas 7% per tahun. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Kok kita bisa kalah sama Malaysia? Yuk bagi yang pernah berkunjung atau berwisata di Malaysia, coba komen di bawah. Malaysia negara maju, tapi kok nggak pakai dolar? Warga desa di Indonesia juga nggak pakai dolar, tapi mereka juga kena dampaknya kalau rupiah terus melemah. Mulai dari makanan sehari-hari yang orang mungkin nggak sadar, contohnya kayak tempe dan tahu. Karena sebagian kedelai masih impor dari negara lain dan bayarnya juga pakai dolar. Jadi waktu rupiah terus menurun, harga tempe dan tahu juga ikut naik. Atau bisa aja porsinya diperkecil secara diam-diam. BBM juga sama, kalau rupiah terus melemah, biaya impor energi juga makin mahal. Dan waktu BBM naik, ongkos juga ikut naik. Harga barang yang lain juga bakal ikut naik. Bahkan obat-obatan juga kena dampaknya karena banyak bahan baku yang masih diimpor. Jadi nggak heran kalau harga obat jadi makin mahal. Dan untuk barang elektronik juga sama, mulai dari HP, laptop, dan chip. Mungkin harganya bakal jauh lebih mahal nanti. Dan yang paling menyeramkan, banyak investor asing yang mulai keluar. Perusahaan mulai tahan ekspansi, lowongan kerja mulai berkurang, dan ancaman PHK mulai muncul. Dan ini yang paling bahaya, karena banyak orang yang ngerasa hidupnya masih normal. Padahal yang bisa mereka beli terus berkurang setiap tahunnya. Rupiah melemah itu bukan soal kurs, tapi soal kualitas hidup. Karena yang turun bukan cuma mata uang, tapi juga kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup. Kalau menurut kamu, kita bisa nggak keluar dari situasi ini? Tulis pendapat kamu di komen. Malaysia sekarang nombor 1 di Asia Tenggara. Nombor 1, ya. Nombor 1 dalam kalangan ekonomi sedang membangun di Asia Tenggara. Di depan Vietnam dan juga Indonesia. Di peringkat dunia pula, ranking kita nombor 23. Ini bukan kita yang syok sendiri cakap. Ini berdasarkan Global Opportunity Index oleh Milken Institute yang menilai tarikan sesebuah negara kepada pelabur. Dalam keadaan dunia makin tak menentu, pelabur bukan lagi cari pertumbuhan semata-mata. Ya, mereka mencari kestabilan, dasar yang konsisten, sistem yang boleh dipercayai. Dan di sinilah Malaysia menonjol. Kita berada di tangga ke-17 dunia dalam financial services dan nombor 18 dalam business perception. Maknanya, pelabur nampak kekuatan sistem kita. Sebab itu, Malaysia berada di depan di rantau ini. Yang penting sekarang, kita kena kekalkan keyakinan pelabur ini. Oke teman-teman, nah itu tadi ya beberapa alasan ya diambil kenapa negara itu boleh dikategorikan negara maju ya. Dan Malaysia ini ya perkembangan ini cukup sangat meningkat tajam ya berbandingkan negara-negara lain. Nah di Asia Tenggara pun ekonomi Malaysia yang nomor 1 katanya pembangunannya ya. Yang disusul ekonominya lain Vietnam dan juga Indonesia. Nah itu tadilah ya, Indonesia masih lebih kalah berbanding dengan Vietnam. Oke, so itu tadi ya, tadinya juga buat Malaysia ya. Ya, semoga kita juga Indonesia boleh jadi, tapi ya dengan sistem pemerintahan dan juga rakyatnya pun sangat-sangat membantu di dalam hal ini. Oke teman-teman, kita tonton lagi. Sedih nggak? Sedih dan heran ya. Negaranya itu termiskin di dunia, terkorup di dunia, ya, dan kesehatannya terburuk di dunia. IQ-nya rata-rata setara dengan monkey. Kasihan nggak? Kasihan. Baru pemimpinnya bilang semua oke saja, semua baik-baik saja, dan bangsa itu adalah bangsa yang paling bahagia di dunia. Nah, bahagia di dunia, dokmu tahu dok? Nggak tahu telur, bijimu.
Negara paling kaya di planet bumi itu cuma kita. Planet bumi, gue bilang. Bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga bilang Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada, bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata tuh perusahaan trading. Jadi contoh nih batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak, bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. So aneh ya. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat kalau kita nggak memutuskan satu yang bulat. Kalau kita memang mau jadi negara otoriter, tiru Cina 100%. Otoriter kan politiknya, bebaskan pasarnya. Sukses. 17.000 US dollar per kapita income. Atau kalau kita mau menjadi negara demokrasi liberal, itu kita polanya ikut negara-negara barat. Tapi kita sekarang mau mengatakan kita punya jalan sendiri. Betul. Untuk menetralisir ekstremitas yang terjadi di negara-negara liberal dan ekstremitas yang terjadi di negara-negara komunis. Human right, ya kan, human dignity dan sebagainya itu, ya kan, persebaran kekuasaan, kreativitas, inovasi, kemajuan supaya kita bisa melompat menjadi negara hebat, negara maju, kebebasan berpikir, inovasi, kelas menengah yang tumbuh. Bisa banyak contohnya di dunia ini. Kita bisa ambil, kita bisa kaji, tapi kita punya demokrasi Pancasila kita. Dan menurut saya, itu bisa kita pakai untuk menata sistem ini dan memperbaiki sistem ini. Asal kita mau jujur aja. Dua tadi itu. Partai politik kita biayai aja. Kelakuan elitnya kita koreksi. 5 alasan kenapa masyarakat Indonesia susah maju. Yang pertama, berpendidikan rendah. Mayoritas penduduk kita, yaitu sebesar 65%, berpendidikan kurang dari SMP sederajat, kata Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Kedua, suka telat. Sosiolog dan peneliti independen Bayu Yulianto mengatakan ngaret sudah menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan oleh orang Indonesia, dan ini adalah kebiasaan yang buruk. Ketiga, malas. Sebuah penelitian yang dilakukan di Stanford University pada tahun 2017 mendapati bahwa Indonesia menjadi negara paling malas karena penduduknya hanya berjalan 3.500 langkah setiap harinya. Dan juga laporan di tahun 2021 dari lembaga riset data.ai mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara di dunia yang masyarakatnya paling lama menghabiskan waktu di smartphone, yaitu 5,4 jam dalam sehari. Keempat, mudah tertipu. Ini berkaitan dengan kurang edukasi. Masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mudah termakan hoaks dan bahkan tertipu dengan hal-hal di luar nalar, seperti ketik amin untuk masuk surga, pencet like kalau mau kaya, dan sebagainya. Kelima, tidak sopan. Microsoft melakukan sebuah survei untuk melihat tingkat kesopanan suatu negara dalam penggunaan sosial media, dan hasilnya Indonesia menjadi negara keempat paling tidak sopan di dunia dan nomor satu paling tidak sopan di Asia Tenggara dengan skor DCI 76 poin setara dengan Meksiko. Dan itulah kenapa orang bilang jangan debat sama SDM rendah. Bukan cuman perkara masalah ribetnya aja, cuman yang ada lo hanya akan ikutan bodoh, paham kan? Karena banyak kan mereka itu nggak main logika gitu loh. Mereka mainnya fokusnya ke emosi, asumsi, strawman, tipe-tipenya yang nggak akan bisa menerima fakta gitu loh. Mereka emang nggak cari kebenaran gitu loh. Mereka mencari validasi ego. Emang debat untuk menang, keras kepala. Jadi percuma. Sebenarnya sama aja kayak lo ngomong sama tembok gitu, tau nggak? Contoh-contohnya, ngapain sih belajar bahasa ini, bahasa itu? Kan kita tinggal di Indonesia. Nah ini contoh-contoh SDM rendah. Pola pikirnya sendiri aja udah menunjukkan dia maunya di situ-situ aja gitu. Nggak ada kemauan, keinginan untuk berkembang ya kan. Terus padahal lo udah kasih tahu benefitnya itu akan seperti ini, begini. Intinya nge-trigger dia juga biar ada pola pikir ingin belajar gitu ya. Tapi nanti pembelaan kalimatnya akan balik ke situ lagi gitu, ngerti kan? Gak ada gunanya gitu. Atau misalkan netizen komen gitu ya di social media yang bilang dokter belajar lagi aja deh terhadap statement yang keluar dari kata-kata dokter spesialis gitu loh yang ngomong. Bisa gitu loh kata-kata kayak gitu keluar dari mulut seorang netizen yang gak ada background dokter dan nyuruh dokter spesialis untuk belajar lagi. Ya intinya lo paham lah ciri-ciri SDM rendah tuh kayak gimana. Yang percuma lo mau kasih argumen valid pun mereka nggak akan paham, mereka nggak akan ngerti, nggak akan masuk di otak mereka gitu loh. Jadi semakin lo berdiskusi, berargumen gitu ya sama orang-orang tipe sedemikian, lo hanya akan frustasi sendiri. Dan yang ada ketika lo sampai emosi, frustasi, mereka akan menggunakan emosi lo itu untuk go against you gitu kan. Makanya orang bilang apa? Jangan debat sama SDM rendah. Arguing with a fool only proves that there are two. Oke teman-teman, nah tadi itulah ya beberapa alasan kenapa negara Indonesia itu susah maju ya. Banyaklah sebabnya, paling teruk sebabnya adalah korupsi. Korup ini memang susah sekali ya.
lari daripada orang-orang pejabat-pejabat yang menjabat di kepemerintahan di Indonesia itu ya. Udah macam mendarah daging, kalau tak korupsi tak happy rasanya, tak memakan uang rakyat ya. Buktinya sekarang masih banyak lagi kasus-kasus korupsi, ada lagi dari ditangkap, dari dimasukkan di penjara, ada lagi yang baru, berapa lama lagi ada lagi yang baru, sampai di Indonesia pun ada badan khusus untuk memberantas korupsi nih ya, yaitu KPK, Komisi Pemberantas Korupsi ini tadi. Tak habis-habis ya, dari bawah sampai ke atas. Oke teman-teman, so itu tadi ya. Kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Ya, itu sajalah yang boleh saya ucapkan ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk kalian yang selalu tengok video sehari, jangan lupa untuk subscribe-nya. Jangan lupa ya, supaya boleh tahun ini kita boleh mencapai 100.000 subscriber. Oke, so see you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.